Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan hal penting dalam membangun sebuah ibu kota negara. Untuk mewujudkan Indonesia sentris dan Indonesia maju adalah merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan. Alhamdulillah, surat Presiden tentang RUU IKN telah diserahkan kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, oleh Menteri, Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa pada hari Rabu 29 September 2021. Ibu kota negara yang baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara, merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia maju. Insinyur Soekarno pernah berkata, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminannya adalah orang tersebut tidak akan bertemu dengan kemajuan satu langkah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Muhammad Rifki Nugraha, delegasi dari Aldeba. Di sini kami bertindak sebagai tim pro dengan mosi penebangan lahan hutan sawit, membangun ibu kota baru demi mendongkrak perekonomian yang ada di Indonesia. Saya selaku pembicara pertama akan mengutip jalannya perdebatan hari ini dari segi definisi filosofis, kemudian latar belakang dan urgensi. Adapun definisi setiap kata kunci yang kami angkat melalui mosi kita pada kesempatan hari ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama ada penebangan. Penebangan adalah proses atau cara menebang atau perbuatan menebang pohon. Kemudian hutan, tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohonan sawit, pohon yang menyerupai kelapa, buahnya berupa tandan yang bercabang dengan buah kecil-kecil dan banyak, berwarna merah kehitam-hitaman, daging dan kulitnya mengandung minyak dan juga sebagai bahan utama pembuatan minyak. Kemudian membangun adalah bangkit atau berdiri. Kemudian ibu kota didefinisikan sebagai kota, tempat kedudukan di mana pusat pemerintahan dalam suatu negara, tempat dihimpun unsur administrasi seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian baru adalah merupakan sesuatu yang belum ada. Mendongkrak adalah menaikkan sesuatu dengan menggunakan dongkrak. Kemudian perekonomian, tindakan, aturan atau cara berekonomi. Adapun hal yang melatar belakangi mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan hari ini, sehingga kenapa kemudian kami mendukung, yakni berdasarkan informasi yang telah kami himpun menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam YOTAX pada 20 Agustus tahun 2019, ada 4 poin yang melatar belakangi. Yang pertama, penduduk Pulau Jawa terlalu padat sehingga persebaran penduduk tentu tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, contohnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa lebih besar dibanding dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan ketertinggalan perkembangan ekonomi di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga, krisisnya ketersediaan air yang layak untuk konsumsi bagi masyarakat yang ada saat ini di ibu kota Jakarta. Kemudian yang terakhir, proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa mendominasi dibandingkan dengan Pulau Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan kemudian Sumatera. Inilah kemudian yang menyebabkan banyaknya infrastruktur yang dibangun di Pulau Jawa. Kemudian adapun urgensi dalam perdebatan kita pada kesempatan ini, yakni kenapa kemudian rencana pemindahan ibu kota baru tersebut diusulkan, karena merupakan sebuah peristiwa politik dengan mengingat pertimbangan berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi. Nah, pertimbangannya ini merupakan sebuah peristiwa politik yang tentu memiliki keuntungan ataupun kemanfaatan dari segi perkembangan ekonomi. Ketika ibu kota dipindahkan berdasarkan jurnal Dewantara yang berjudul Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan, di sana disebutkan bahwa terjadi penaikan pasar modal. Para investor sangat berlomba-lomba untuk menanam investasinya di Indonesia ketika telah terjadi pemindahan ibu kota. Karena dalam perputaran pasar modal melalui negara yang memiliki perekonomian yang baik seperti Indonesia saat ini, tentu para investor akan dengan cepat menanam investasinya, misalnya di bidang properti dan real estate, karena ini merupakan track record yang sangat baik di Indonesia dan utamanya ketika terjadi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kemudian kenapa kemudian penebangan lahan hutan sawit itu juga tidak menyebabkan
gangguan terhadap lingkungan, karena justru lahan sawit ini yang mengganggu lingkungan. Berdasarkan pernyataan dari staf ahli Presiden Muldoko, beliau menyatakan bahwa industri hutan sawit itu sendiri memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, seperti konversi flora dan fauna, unsur hara yang ada dalam tanah itu tidak baik, kemudian dapat berpotensi terjadinya kebakaran dan akan menimbulkan pertikaian verbal antara masyarakat setempat. Sehingga inilah kemudian yang menjadi argumentasi yang dapat kami sampaikan selaku tim pro, dan saya akhiri bahwa lawan debat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengatakan bahwasanya pembangunan adalah suatu perubahan, yakni mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang jauh lebih baik dari kondisi kehidupan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang adil lagi bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, kolega berpikir kami dari tim kontra yang amat kami segani, serta para pemerhati debat sekalian. Perkenalkan, saya atas nama Jessi Fitriani selaku pembicara kedua yang akan mengoptik mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah landasan yuridis dan fakta-fakta empiris. Dewan juri yang terhormat, berbicara terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, maka mari kita menilik bunyi pasal 28H ayat 1 yang mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka sejatinya DKI Jakarta, yakni ibu kota negara Republik Indonesia saat ini, sudah sangatlah tidak tepat untuk kita pertahankan sebagai ibu kota. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami selaku tim pro berdiri pada tatanan menyetujui mosi perdebatan kita kali ini yang disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga DKI Jakarta tidak layak untuk kita pertahankan sebagai ibu kota. Faktor yang pertama adalah terkait dengan permasalahan DKI Jakarta terkait dengan tingginya angka kependudukan. Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengatakan bahwasanya DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan kependudukan hingga 8.081 jiwa, yang mana pada tahun 2021 sebanyak 11.196.366 jiwa, yang kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi hingga 11.247.14 jiwa. Maka berdasarkan data-data tersebut, Dewan Juri yang terhormat, maka sudah sangatlah jelas bahwasanya DKI Jakarta memiliki permasalahan terkait dengan tingginya angka kependudukan yang sejatinya telah melampaui batas dan keluar dari kapasitas. Kemudian faktor yang kedua yakni terkait dengan tingginya angka kemacetan lalu lintas. Perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota terburuk berdasarkan dengan kemacetan lalu lintasnya. Apabila Dewan Jenderal kita melihat kondisi new normal saat ini, yang mana sejatinya masyarakat akan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga hal tersebut sangatlah memicu terkait dengan kemeningkatan angka kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Kemudian faktor yang ketiga yakni kerawanannya akan banjir. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya seharusnya ibu kota memiliki kerawanan banjir di bawah 50 tahun, sementara DKI Jakarta telah memiliki kerawanan banjir di bawah 10 tahun. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka sejatinya DKI Jakarta sudah tidak layak lagi untuk kita pertahankan sebagai sebuah ibu kota. Maka bagaimana mungkin? Mari bersama-sama kita bayangkan bagaimana mungkin kita mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota dengan permasalahan yang begitu padat. Maka bagaimana pula kita mampu mewujudkan serta mendongkrak perekonomian Indonesia? Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yang mana mari kita kembali kepada mosi yakni penebangan lahan sawit untuk pembangunan ibu kota demi mendongkrak perekonomian Indonesia. Sejatinya kami sangat mendukung mosi kali ini untuk menebang lahan sawit yang ada di Kalimantan Timur Kabupaten Penajam.
Sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, mari bersama-sama kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya wacana pemindahan ibu kota terletak pada Kalimantan Timur, tepatnya pada Kabupaten Penajam. Yang mana di Kabupaten Penajam tersebut terdapat sekitar 70 hektar lahan sawit. Sehingga pemerintah ingin untuk menebang lahan sawit sebanyak 40 hektar yang ada di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Oleh karena itu kami selaku Timpro mendukung sepenuhnya terkait dengan penebangan lahan sawit tersebut untuk kemudian membantu terkait dengan mekanisme dan langkah pembangunan ibu kota baru secara efektif. Pun Dewan Juri yang terhormat, apabila kita mengkhawatirkan terkait dengan adanya pemutusan mata pencaharian masyarakat setempat, maka sejatinya perlu kita ketahui bahwasanya di antara 70 hektar lahan sawit tersebut hanya ada 40 hektar lahan yang akan kemudian diperluas untuk kebutuhan pembangunan ibu kota. Pun Dewan Juri terhormat, hal ini sejalan dengan pendapat Rektor Universitas Samarinda yang mengatakan bahwasanya Kalimantan Timur Kabupaten Penajam adalah salah satu kabupaten yang sudah sangat tepat untuk kemudian dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Melihat kontur tanahnya yang sangat subur, maka Kabupaten Penajam sudah sangatlah tepat untuk jadi ibu kota nantinya. Oleh karena itu Dewan Juri terhormat, sekali lagi kami menegaskan sikap bahwasanya kami tetap menyepakati mosi kita kali ini, yakni penebangan lahan sawit untuk membangun ibu kota demi mendongkrak perekonomian Indonesia. Pun Dewan Juri terhormat, mari kita bayangkan bersama bagaimana mungkin keberlanjutan pembangunan ibu kota di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur mampu dilanjutkan ketika lahan sawit sebanyak 70 hektar tersebut masih mendominasi. Maka langkah pemerintah untuk kemudian menebang sebagian lahan sawit sudah sangatlah tepat dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sangatlah tidak etis ketika kita yang sudah melihat begitu banyaknya faktor-faktor buruk yang saat ini memadati DKI Jakarta, namun masih tetap ingin mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari bersama-sama kita mewujudkan serta menjadi representasi dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ibu kota baru demi kesejahteraan masyarakat dan terutama untuk mendongkrak perekonomian Indonesia yang sejatinya di DKI Jakarta sendiri sudah sangat tidak relevan dan tidak efektif untuk kemudian pembangunan perekonomian yang lebih baik. Sekali lagi kami menegaskan sikap bahwasanya kami tetap sepakat pada mosi kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwasanya untuk membangun suatu negara demokratis, maka ekonomi merdeka haruslah dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Hadirin para pemerhati debat ilmiah Bioliv yang amat berbahagia. Saya atas nama Yasser Arafat sebagai pembicara ketiga dari Timpro akan mengelaborasi lebih jauh argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua tim kami. Sekian kalinya kami menegaskan bahwasanya tetap setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penebangan hutan sawit membangun ibu kota baru demi mendongkrak perekonomian di Indonesia. Dewan Juri yang amat terpelajar, jika kita menilik bersama data dari survei Indobarometer pada tahun 2020 menegaskan bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia sebesar 53,8% setuju dengan adanya pemindahan ibu kota baru, sedangkan 30,4% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota baru tersebut. Jika kita bercermin dari data tersebut, kita mampu berasumsi bahwasanya masyarakat Indonesia sangat menghendaki adanya pemindahan ibu kota baru tersebut. Dewan Juri yang amat terpelajar, dan jika pula kita tilik bersama studi komparatif dari beberapa negara-negara lain yang telah melakukan pemindahan ibu kota sebagaimana dilakukan oleh negara Malaysia yang sebelumnya ibu kotanya berada di Kuala Lumpur berpindah ke Putrajaya. Kemudian ada negara Amerika Serikat yang sudah terkenal bahwasanya pusat pemerintahannya berada di Washington DC, kemudian pusat perekonomiannya berada di New York. Dan hal ini akan diterapkan oleh negara kita yaitu Indonesia dengan menitik beratkan daerah Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia, sedangkan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan di Indonesia yang saat ini akan digagas oleh pemerintah.
Namun Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya penebangan hutan sawit tersebut tidak mampu menghambat dalam menghambat pertumbuhan ibu kota baru di Indonesia. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Walaupun masih banyak para pakar yang berpendapat bahwasanya dengan adanya penebangan hutan sawit tersebut berakibat kepada tingkat pusat paru-paru dunia di Indonesia, maka kami dapat melakukan suatu solusi yang amat cemerlang bahwasanya dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang dana reboisasi. Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwasanya dengan adanya pemberlakuan reboisasi di Indonesia, maka akan menyeimbangkan iklim dalam hal pemindahan ibu kota baru, sehingga dengan adanya penebangan hutan kelapa sawit tersebut bukan hanya dibuang semata Dewan Juri yang terhormat, namun akan digunakan untuk pemanfaatan biodiesel, yang itu sebagai alat dalam hal pembuatan listrik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang tengah membangun sebuah perkembangan industri listrik mobil saat ini. Nah, dengan adanya penebangan hutan sawit tersebut tidak hanya dibuang semata-mata di penjurian terhadap pelajar, tapi dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Dengan adanya penebangan tersebut akan dilakukan reboisasi kembali agar hutan tersebut dapat tumbuh kembali dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian. Dewan Juri yang amat terpelajar. Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota baru akan memeratakan penduduk di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pemerataan penduduk sangat dibutuhkan di daerah Jawa. Dewan Juri yang terhormat, penduduk yang amat padat di DKI Jakarta, apalagi di sekitaran Jawa, sehingga membutuhkan solusi yang amat mendesak dan amat terencana. Dengan adanya pemindahan ibu kota baru tersebut akan menghasilkan pemerataan penduduk yang aman dan terkendali. Dewan Juri yang terpelajar. Selain itu, Dewan Juri yang amat terpelajar, jika kita tilik bersama, dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut dapat mendongkrak perekonomian di Indonesia yang sebelumnya hanya berpusat di DKI Jakarta, tetapi dengan adanya pemindahan ibu kota baru tersebut justru akan memeratakan perekonomian di Indonesia, bukan hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi akan berkembang di Pulau Kalimantan maupun di Pulau Sulawesi bagian Indonesia Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama, Sulawesi Selatan akan menjadi pemasok utama dalam hal penyeimbangan dana maupun infrastruktur serta bahan baku di Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Kami dapat tegaskan bahwasanya tetap setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan pernah berkata, anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Di sini kami bertindak sebagai tim pro dan akan menyampaikan closing statement kami bahwa kami sangat sepakat dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan hari ini. Karena mengapa? Jika terjadi pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan, maka tentu akan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, karena track record perekonomian yang ada di Indonesia saat ini mencapai titik yang sangat baik, sehingga ketika terjadi pemindahan ibu kota, peningkatan pasar modal tentu sangat besar yang ada di Indonesia. Para investor yang ada di Indonesia tentu menanam investasinya dengan sangat baik, karena ada hal yang menjanjikan, terlebih lagi di bidang properti dan real estate. Inilah kemudian yang menjadi poin utama terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia ketika terjadi pemindahan ibu kota. Kemudian berdasarkan studi komparatif yang telah disajikan di tim kami, bahwa negara besar seperti Amerika Serikat telah melakukan pemindahan ibu kota, dan itu tentu sangat nyata efeknya. Karena kenapa demikian? Seperti yang kita kenal bahwa Amerika Serikat saat ini merupakan negara yang sangat besar dengan ekonomi yang sangat maju di seluruh dunia. Inilah kemudian menjadikan bahwa proses pemindahan ibu kota baru merupakan langkah preventif yang sangat kuat untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perpindahan ibu kota baru dari Kalimantan ke Jakarta berdasarkan barometer data yang telah kami peroleh pada tahun 2020, itu mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan adanya perpindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Selanjutnya, ditambah lagi permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta sampai hari ini, yakni ibu kota Jakarta sangat padat akan penduduk, sehingga terjadi pemanasan global yang sangat tinggi di Jakarta. Kemudian masalah banjir yang tentu tidak dapat teratasi dengan baik di ibu kota Jakarta, dan kemudian masalah kemacetan yang semakin hari semakin meningkat, dan ini tentu menjadi persoalan yang sangat memiliki permasalahan yang tinggi. Kemudian mengapa demikian pemerintah memilih opsi ke Kalimantan? Karena di Kabupaten Pemajangan, Provinsi
Provinsi Kalimantan Timur itu tanahnya sangat menyajikan, tanahnya sangat subur, dan kemudian memiliki cadangan air yang sangat baik. Sehingga ketika dijadikan sebagai ibu kota negara, ini merupakan hal yang sangat efektif dan tentu sangat baik terhadap peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian mengenai penebangan lahan hutan sawit, ini tentunya sangat tidak mengganggu dampak lingkungan yang ada di Kalimantan. Karena mengapa? Justru sebaliknya, berdasarkan statement atau pernyataan dari staf ahli Presiden Muldoko bahwa industri hutan kelapa sawit saat ini yang ada di Indonesia tentu menyebabkan efek negatif. Efek negatifnya adalah terjadi konservasi flora dan fauna, unsur hara air mengurang, kemudian dapat menimbulkan perang horizontal antara pihak industri dan masyarakat setempat. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kecacatan terhadap hutan kelapa sawit itu sendiri. Sehingga kami sebagai tim pro sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Dengan argumentasi filosofis, kemudian diperkuat dengan data empiris, sosialis empiris, dan kemudian beberapa data penguat lainnya, data-data ilmiah. Kami sebagai tim pro berhak menawarkan proposal argumentasi kami dengan sangat baik kepada Dewan Juri yang terhormat. Lawan debat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Salam lestari, salam konservasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.